76. Apa yang diberikan kepada orang yang menungganginya untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang bintang buas yang ada di bumi, menurut Wahyu 6:8. Jawab, kuasa atas seperempat dari bumi. 77. Apa yang aku lihat di bawah mezbah ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima? Menurut Wahyu 6:9. Jawab, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. 78. Karena apakah jiwa-jiwa mereka yang aku lihat di bawah mezbah telah dibunuh ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima? Menurut Wahyu 6:9. Jawab, karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. 79. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam? Jam 6:12. Jawab, gempa bumi yang dahsyat. 80. Menjadi apakah matahari bagaikan karung rambut ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam? Menurut Wahyu jam 6:12. Jawab, menjadi hitam. 81. Menjadi apakah bulan bagaikan darah ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam? Menurut Wahyu jam 6:12. Jawab, menjadi merah seluruhnya. 82. Apa yang dipakai segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba? Menurut Wahyu 7:9. Jawab, jubah putih. 83. Apa yang ada di tangan bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba? Menurut Wahyu 7:9. Jawab, daun-daun palem. 84. Apa yang tidak akan mereka derita ketika ia yang duduk di atas tahta membentangkan kemahnya di atas mereka? Menurut Wahyu jam 7:16. Jawab, lapar dan dahaga lagi. 85. Apakah yang akan Allah lakukan terhadap mereka yang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya? Menurut Wahyu jam 7:17. Jawab, menghapus segala air mata dari mata mereka. 86. Apa yang terjadi kira-kira setengah jam lamanya ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh? Menurut Wahyu 8:1. Jawab, maka sunyi senyaplah di sorga. 87. Apa yang diberikan kepada mereka oleh ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah? Wahyu 8:2. Jawab, 7 sangkakala. 88. Jika malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, apa yang bercampur darah? Menurut Wahyu 8:7. Jawab, hujan es dan api. 89. Jika malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, apa yang terbakar? Menurut Wahyu 8:7. Jawab, sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. 90. Jika malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, apa yang hangus? Menurut Wahyu 8:7. Jawab, seluruh rumput-rumputan hijau. 91. Jika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, apa yang menjadi darah? Wahyu 8:8. Jawab, sepertiga dari laut itu. 92. Jika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, apa yang matilah? Menurut Wahyu 8:9. Jawab, sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa. 93. Jika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, apa yang binasalah? Menurut Wahyu 8:9. Jawab, sepertiga dari semua kapal. 94. Jika malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, apa yang jatuh dari langit? Wahyu jam 8:10. Jawab, sebuah bintang besar. 95. Jika malaikat